Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Kakek di Pandeglang tewas terbakar di dalam rumah. Tawuran di tengah jalan, belasan pelajar diamankan polisi. Empat pekerja tertimpa tembok, 1 orang tewas. Diduga tersulut api obat nyamuk bakar, salah satu rumah di Desa Kadudampit, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang ludes terbakar. Api dengan cepat membesar karena bangunan terbuat dari bilik bambu yang mudah terbakar. Sejumlah warga berusaha memadamkan api, mengetahui terjadinya kebakaran. Namun warga kesulitan karena api dengan cepat membesar. Naas, salah satu penghuni rumah bernama Mukhtar, berusia 80 tahun, ditemukan tewas di dalam rumah. Saat kejadian, di rumah tersebut terdapat 2 orang, yakni korban dan anaknya. Anak korban berhasil keluar dari rumah, namun korban tidak bisa diselamatkan karena terbaring sakit. Kebakaran yang diakibatkan dari kebakaran jenis obat nyamuk yang manual. Di dalamnya ada korban meninggal dunia, umur 80 tahun, bernama Mukhtar. Jadi kita datang TKP, terus koordinasi dengan keluarga. Alhamdulillah keluarga memang tidak menutup di otopsi, dan pernyataan dia dikuburkan secara adat Islam ya. Korban dibawa ke rumah sakit guna kepentingan identifikasi. Jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Kebakaran lahan kosong kembali terjadi di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Belum diketahui secara pasti penyebab terbakarnya lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar yang berada di belakang bangunan sekolah ini. Bahkan api juga menjalar ke tempat penyimpanan meja dan kursi yang sudah tidak terpakai. Saat kejadian di lingkungan sekolah hanya terdapat beberapa guru saja. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 unit damkar diterjunkan ke lokasi. Beruntung api tidak merembet ke ruang kelas sehingga dipastikan tidak akan mengganggu proses belajar mengajar siswa. Bukan istilah kebakaran, tapi terbakarnya puing-puing yang ada di pojok sekolah. Itu adalah puing kayu yang tertumpuk dengan puing-puing dari bata-bata yang sudah kemarin pada waktu kita menyelenggarakan kegiatan renovasi. Untuk info sementara itu dari pembakaran sampah, kemudian ditingkatkan dan akhirnya merambat ke limbah kayu bekas sekolah. Posisi di sekolah? Iya, posisi di sekolah. Dan diberangkatkan 1 unit kebakaran dari Polsektor Jawilan. Pihak damkar menghimbau kepada masyarakat untuk waspada dan tidak membakar sampah di sembarang tempat karena kondisi lingkungan yang kering bisa menjadi ancaman terjadinya kebakaran. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Pencurian di salah satu warung kosmetik di Jalan Raya Serang Petir, tepatnya di Kecamatan Walantaka, Kota Serang, terekam CCTV. Pelaku emak-emak mencuri seorang diri. Awalnya pelaku berpura-pura akan membeli barang. Pelaku bahkan sempat membuat catatan pesanan yang akan dibeli dan diserahkan pemilik toko. Ketika penjaga toko tengah sibuk membungkuskan barang pesanan, pelaku langsung mengambil barang-barang yang berada di etalase, kemudian dimasukkan ke dalam baju pelaku. Setelah berhasil membawa sejumlah barang, pelaku langsung kabur dan barang-barang yang sempat dipesan ditinggalkan begitu saja. Gerak-geriknya pura-pura telepon, sibuk gitu, untuk ngalihin perhatian. Terus sambil telepon yang layanin sibuk ya kan, terus pura-pura ngambil barang sendiri gitu, ngambil
barang sendiri, pas orangnya lengah dimasukin tas. Itu yang jaga di sini berapa orang emang, Mas? Yang jaga 2 orang. Korban sendiri belum melapor ke pihak berwajib, namun korban menaksir barang yang raib dibawa pelaku mencapai Rp800.000. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Kotak amal di salah satu rumah ibadah di perumahan Taman Ciruas Permai, Kecamatan Ciruas, dibobol pencuri. Pencurian di rumah ibadah tersebut sudah terjadi ketiga kalinya, bahkan warga sudah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun pelaku hingga kini belum tertangkap. Warga merasa kesal dan geram pencurian tersebut karena uang di dalam kotak amal rencananya untuk membayar sejumlah kebutuhan di tempat ibadah. Selain pencurian kotak amal, sejumlah warga di komplek tersebut juga kerap kemalingan sepeda motor dan sejumlah barang-barang lainnya milik warga. Sepertinya kejadiannya sering sih, Pak. Sering ya? Mungkin ada berapa kali ya kejadian kehilangan kotak amal itu. Kemarin itu kayaknya anak-anak yang tanggung gitu ya. Iya, terus dia masuk mungkin pura-pura gitu ya, pura-pura sholat, tiduran di situ ya. Duitnya diambil. Warga akan meningkatkan keamanan di lingkungan perumahan pasca pencurian kotak amal. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.